yang pertama dari nama Allah dalam Perjanjian Baru adalah Theos. Nama Allah ini menjelaskan hanya Dia satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain selain daripada Dia satu-satunya yang benar. Ya. Nah, nama Theos dibagi dua. Yang pertama Theos, artinya Allah. Atau dalam pengertian lain, ilah. Jadi, Theos secara umum menunjukkan kepada satu Allah yang benar. Walaupun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, nama ini juga kadang-kadang dipakai untuk menjelaskan tentang ilah-ilah orang kafir. Dewa-dewa atau dewa-dewa orang kafir yang belum percaya kepada Allah yang benar yang kita sembah dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kadang-kadang dipakai juga kata Theos sebagai sebutan dari nama Allah mereka. Nah, dalam konteks tertentu, Theos juga menunjukkan kepada Kristus. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, lalu dia menampakkan diri kepada Thomas. Ya, yang pada waktu itu Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah ya arti dari kata Theos. Ya Tuhanku dan Allah. Hal ini juga sebenarnya terkonfirmasi di Titus pasal 2:13. Yang isinya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, dikatakan di sini, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang mana ayat ini mengarah kepada yang namanya Theos, yaitu tadi satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang benar. Nah, menurut Rerie, jadi banyak menulis buku teologi sistematika. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah melihat bukunya atau memiliki bukunya. Pemakaian kata Theos memiliki kebenaran penting. Artinya, Relie mengatakan kata Theos itu memiliki makna yang sangat penting untuk menjelaskan Allah yang benar. Arti daripada Theos itu adalah ia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Esa artinya satu. Itu dicatat dalam Matius pasal 23:9, Roma pasal 3:30, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Nah, Bapak Ibu, dasar-dasar Alkitab inilah yang dijadikan menjadi acuan untuk menjelaskan keesaan atau kesatuan Allah yang ditegaskan kembali oleh Yesus Kristus dan gereja mula-mula. Yang kedua, arti kata Theos itu adalah ia unik. Mengapa? Karena hanya dia satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar. Nah, itu ditegaskan juga dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Yang mana arti dari 1 Timotius 1:17, satu-satunya Allah yang benar. Dan juga dalam Yohanes pasal 17 ayat juga dikatakan satu-satunya yang kudus. Perhatikan Bapak, selalu pakai satu-satunya. Berarti nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Satu-satunya. Allah yang benar. Allah yang kudus. Dan juga dalam Wahyu pasal 15 ayat 4. Satu-satunya yang bijaksana. Oh, pasal 16 ayat 27. Oleh sebab itu orang percaya tidak dapat memiliki yang lain selain daripada yang benar dan desa itu. Semua ayat ini menjelaskan arti daripada Allah yang benar. Satu-satunya. Ya, yang benar, kudus, bijaksana, dan juga tidak ada Allah lain yang benar selain daripada itu. Yang ketiga, ya, ia melebihi segala-galanya, transenden. Artinya, Allah yang benar itu, ya, dia pencipta,
Dia pemelihara dan juga yang berotoritas mutlak atas segenap alam semesta dan perancang segala zaman, segala masa. Itu arti ketiga dari arti kata theos. Yang intinya adalah tidak ada Allah yang benar selain daripada dirinya sendiri. Atau yang kedua, di dunia ini, di bumi ini, hanya cuma ada satu Allah yang benar. Siapa? Allah yang kita sembah dengan 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Allah agama-agama orang lain? Alkitab kita mengatakan, Allah yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab. Di luar itu ada. Jadi artinya Allah yang diklaim oleh agama-agama lain, yaitu klaim mereka. Itu klaim mereka. Tapi itu tidak diakui dalam Alkitab kita sebagai Allah yang benar. Allah yang benar cuma satu. Allah yang kita sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang keempat, arti dari Theos itu adalah ialah juru selamat. Itu terkonfirmasi dari 1 Timotius 1 ayat 1. Dan juga ya dalam 2 Timotius 3 dan bahkan juga dalam Titus 1 ayat 3, Titus 2 ayat 13 dan Titus 3 ayat 4. Arti dari ayat-ayat ini adalah ia mengutus Yesus untuk apa? Menebus manusia dari dosa. Dan juga menyerahkan dirinya sendiri lewat Yesus supaya mati dan bangkit buat kita. Untuk apa? Menebus kita dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dasar Alkitab penggunaan dari kata theos itu sebagai alat. Walaupun beberapa ayat dari kita sudah bahas. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam perjanjian baru ada 1317 kali dalam perjanjian baru pertama kali digunakan penggunaan kata theos itu. 1317 kali. Penggunaan kata theos yang notabene nama daripada Allah kita itu sebanyak 1317. Salah satu ayat pertama yang memakai nama kata theos itu terungkap dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita atau Allah selalu bersama kita di dalam setiap ruang waktu, tempat, masalah, pergumulan apapun dalam hidup ini. Disinilah muncul pertama kali penggunaan kata theos. Kata theos itu juga paling akhir disebut dalam Wahyu pasal 22 ayat 19 yang mengatakan, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kubur seperti yang tertulis dalam kitab ini. Apa artinya ayat ini? Mau menunjukkan bagaimana penggunaan nama Theos itu dalam perjanjian baru sungguh benar. Sungguh alkitabiah. Sungguh bahwa itu nama Allah kita. Maka tidak boleh dihapus nama Theos itu. Tidak boleh dihilangkan nama Theos itu. Tidak boleh ditolak nama Theos itu sebagai nama Allah. Tidak boleh ditolak. Karena itu semua tercatat sebanyak 1317 dalam kitab perjanjian baru. Ya. Apa implikasi praktis dan maknanya nama Theos ini kepada kita di zaman ini? Satu, karena Kristus adalah Allah, maka harus semakin mempertuki keyakinan kita. Karena Kristus adalah Tuhan atau Allah sendiri atau Theos itu sendiri. Maka harus semakin mempertuki iman dan keyakinan kita. Bahwa dia adalah Allah yang satu-satunya yang benar. Dan dia juga satu-satunya yang bisa memberikan pengampunan dosa, jaminan keselamatan dan penyertaan buat kita di dunia ini. Apalagi di surga. Hanya cuma dia. Jika untuk itu kita harus total. Orang yang menolak Yesus itu Tuhan. Orang yang menolak Yesus itu juru selamat harus kita tolak itu. Karena ajaran itu tidak ada dalam Alkitab. Yesus itu sungguh-sungguh benar Tuhan. Ya. Yang kedua, Eos menunjukkan kepada Allah yang esa dan benar.
Satu, juga benar. Sehingga apa? Kita tidak boleh menyembah patung, berhala-berhala lainnya. Apalagi simbolis, nggak boleh. Penyembahan kita, pujian kita hanya untuk dia. Ya, seorang diri. Maka dengan demikian Bapak Ibu, pengharapan kita hanya boleh kita sandarkan hanya kepada dia saja. Ini makna implikasi praktis bagi kita dari arti nama Allah, Theos.